Serius dulu. Ajay. Gue nungguin lu kelamaan aja. Gak apa-apa. Komentar terbaik hari ini jatuh kepada Mas Alam Sejen ya. Dan dia itu bilang gini. Kenapa ya kalau kedinginan semua jadi mengkerut termasuk keperjakaan? Penyamu kalau kedinginan pasti mengkerut jadi pakai kupluk kayak penjaga villa kan mas? Sama. Nih ya kupluk karet. Oke deh, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang kalau kedinginan gak ada yang bisa dipeluk selain memeluk agama. Waduh. Oke, kali ini Emon bakal bawain sebuah film nih yang dirilis di Inggris tahun berapa gitu gua lupa, berjudul Hummingbird. Dan fun fact-nya film ini juga dirilis di Amerika dengan judul yang berbeda. Dan buat kalian yang nyari-nyari film ini di Netflix, film ini tuh judulnya Redemption ya. Dan film ini dibintangi dan film ini dibintingi sama aktor dari Inggris yang biasanya jadi villain fenomenal, yaitu Mas Jason Statham. Film ini tuh menceritakan kisah hidup seorang veteran perang Afghanistan yang melakukan penebusan dosa hingga mempertemukannya pada sisi gelap kota London. Anjir. Oke deh, gak usah lambatan tamke. Tanpa fafifu was numpak pit bane gembos. Inilah dia Hummingbird. Motif cewek. Kisah ini kita awali dengan melihat sisi gelap kota London, di mana penyalur serbuk magic tengah membunuh seseorang di tengah-tengah tempat tinggal gelandangan. Di antara para gelandangan itu ada seorang pria bernama Joy yang bersembunyi dengan cewek bernama Isabel. Joey, don't fight back. Sialnya para pria penyalur itu berhasil menemukan Isabel dan Joy yang mau kabur. Dan tentu saja mereka langsung dihajar di tempat. Tapi Isabel berhasil melarikan diri, sementara Joy yang lagi kobam harus menghadapi orang-orang beringas ini. Dengan kondisi babak telur begini, Babak belur. Telur aja. Dengan kondisi babak belur begini, Joy untungnya berhasil kabur. Sayangnya ia terluka dan harus tertatih-tatih untuk menemukan tempat persembunyian baru. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, Joy berhasil tiba di rooftop sebuah apartemen dan membobol jendela apartemen itu. Beberapa detik yang sangat menegangkan hingga pemburu itu pun gak lagi menemukan Joy, lalu ia pergi sendiri. Sementara itu Joy yang terluka kemudian mengamati seisi apartemen yang kelihatannya ditinggalkan sama sang pemilik. Untuk itu Joy pun memutuskan buat istirahat sebentar di apartemen itu. Sialnya, esok harinya Isabel berhasil ditangkap oleh si pemburu lalu dibawa kabur. Sementara itu, Joy yang masih berada di apartemen kosong untuk pertama kalinya sejak menjadi gelandangan mulai berkaca dan menyadari betapa kotornya penampilan dia sekarang. Maka dengan sedikit kesadaran yang ia miliki, Joy mulai membersihkan diri dan berpenampilan layaknya manusia normal. Dan melalui pesan suara di apartemen itu, Joy mendapat informasi bahwa pemiliknya yang bernama Damon lagi liburan ke luar negeri dan gak akan pulang dalam waktu dekat. Sedangkan di bagian kotak surat apartemen itu, Joy menemukan rezeki nomplok berupa kartu debit ATM yang baru. Sugih cok. Iya anjir. Begitu menemukan kartu itu, dengan cepat Joy langsung pergi ke mesin ATM dan memeriksa saldonya yang jumlahnya ternyata cukup fantastis. Yang jelas gak mungkin kayak tabunganmu yang udah gak bisa diambil lagi itu. Minus limit. Pernah gue BCA-nya minus. Uang itu pun akhirnya dia gunakan buat beli serbuk haram lagi. Dan Joy pun makin ngefly untuk menghapus trauma masa lalunya. Malamnya, Joy mendatangi Suster Christina, yaitu biarawati yang selalu membagikan makanan gratis buat para gelandangan. Pada saat itulah Christina baru menyadari kalau Joy telah mengubah penampilannya. Joseph, where did you get those clothes?
Namun Joy yang lagi kobam ini nggak memperdulikan itu. Malam ini dia cuma mau mencari cewek bernama Isabel. Tapi yang lebih aneh lagi, Joy memberikan segepok uang untuk Christina, yang katanya ini pemberian dari Tuhan untuk kesenangan Christina. Buy something nice for yourself. Keanehan itu pun membuat Christina berpikir keras. Ia tahu kalau Joy ini sedang kobam. Sedangkan di sisi lain, Christina yang merupakan biarawati merasa nggak berhak menerima uang yang jumlahnya 500 pound sterling itu, atau sekitar 10,3 juta rupiah. Maka Christina pun memutuskan untuk menyumbangkan uang Joy itu pada kegiatan gereja. Tapi hal itu pun membuatnya curiga. Christina khawatir kalau uang itu hasil curian dan membuat sumbangannya jadi nggak halal. Did he say where he got the money from? He said maybe God. Dan di tengah keraguan itu, akhirnya Christina menceritakan pesan Joy yang memberi uang itu cuma-cuma demi kesenangan Christina. Untuk itu, kepala suster pun berpikir bahwa itu memang haknya Christina dan Christina nggak perlu khawatir untuk menggunakannya. Maka beberapa saat kemudian Christina pun pergi ke sebuah tempat di mana ia ingin mewujudkan impiannya, yaitu nonton pertunjukan balet dari seorang balerina bernama Maria. Sayangnya tiket pertunjukan itu udah habis terjual dan kini tinggal sisa satu tempat, yaitu tiket box seharga 500 pound sterling. Farewell performance, £500. Scene kemudian beralih kepada Joy yang sedang tertidur di apartemennya Damon. Sayangnya seperti malam-malam Joy sebelumnya, ia selalu dihantui sama mimpi buruk karena rupanya ia merupakan mantan pasukan khusus dalam peperangan Afghanistan yang lalu. Satu tahun yang lalu, Joy bertempur di medan peperangan. Namun sialnya 5 temannya dibantai dalam pertempuran itu. Untuk itu, sebagai salah satu pasukan yang masih hidup, Joy juga melakukan balas dendam, yaitu mengeksekusi 5 musuhnya tanpa ampun. Saat itu Joy benar-benar emosi dan kemarahannya nggak bisa dibendung lagi. Dan itulah yang membuat Joy menyesal sampai sekarang karena ia kini menjadi buronan peradilan militer. Esoknya Joy kembali menemui Christina karena dia nggak tahan lagi dengan rasa sakit di tubuhnya itu. Karena dengan statusnya sebagai buron, Joy nggak mungkin bisa kembali ke rumah sakit. Go to emergency. I can't. Why not? I was in a special forces unit. Awalnya Christina masih kekeh menolak Joy, tapi karena ia nggak tega melihat Joy yang kesakitan, Christina pun akhirnya mengobatinya. Dan saat itulah Christina menceritakan kedatangan Joy kemarin, yang sayangnya Joy sama sekali nggak sadar kalau dia memberikan uang buat Christina. Dia cuma ingat kalau ia sedang mencari Isabel. Tell her she can come to me. Tell her she can be safe. Esok paginya Joy mulai menyebar pengumuman kalau ia mencari Isabel dan berharap Isabel menelponnya secepat mungkin. Lalu malamnya kabar yang ditunggu-tunggu pun datang. Isabel menelpon Joy yang sialnya cuma terhubung dalam kotak suara. Padahal aslinya Isabel ini lagi dijual ke pria hidung belang dan hidupnya berubah total sejak ia berada di sana. Dan setelah itu kehidupan pun berjalan dengan normal. Joy masih menikmati apartemen Damon hingga tetangga sebelah apartemen tiba-tiba menyapanya. Who are you? He didn't say anyone was going to be staying. Untungnya Joy bisa berpikir cepat. Setelah mengamati seisi apartemen Damon, Joy menyimpulkan kalau Damon ini adalah seorang kaum pelangi. Jadi ia mengaku sebagai pacarnya Damon yang diizinkan menginap di apartemennya untuk sementara waktu. Dan gara-gara itu Joy menyadari kalau ia nggak mungkin selamanya menjadi benalunya Damon. Setelah merusak kartu ATM-nya buat menghilangkan jejak, Joy mencari kerja jadi tukang cuci piring di sebuah restoran Tiongkok. Tapi fisik Joy ini aslinya nggak cocok kalau cuma buat tukang cuci piring. Maka ia pun tiba-tiba disuruh pura-pura jadi tukang pukul ketika ada segerombolan jamet yang nggak mau pergi dari restoran itu.
Tadinya Joy mengusir para jamet ini dengan baik-baik, tapi salah satu jamet itu malah bertingkah dan membuat Joy terpaksa mengeluarkan jurus gelutnya. Di dalam restoran itu, si Pak Bos melihat kemampuan Joy yang sangat terlatih. Ia pun langsung tahu kalau Joy ini bukan orang sembarangan. Untuk itu Joy mendapat tawaran kerja lebih tinggi. Esoknya ia langsung dibawa ke sekelompok gangster asal Tiongkok yang berkecimpung dalam industri serbuk magic. Hingga akhirnya Joy diterima sebagai sopir dengan upah yang cukup tinggi karena tugasnya nggak cuma nyetir mobil. Pada hari pertamanya bekerja, Joy terlihat seperti orang normal pada umumnya, bekerja mengantar bosnya atau menghabisi musuh bisnisnya. Namun bayarannya benar-benar setimpal, saking banyaknya Joy menyumbangkan sebagian gajinya untuk para tunawisma yang diurus sama Christina. Pekerjaan itu semakin lama semakin rumit, bahkan melibatkan orang-orang yang gak bersalah. Walaupun rasanya gak tega, tapi Joy tetap harus melakukannya untuk bayaran yang sangat tinggi itu. Hingga suatu hari ia ketemu sama mantan istrinya yang lagi belanja di Indo April. Mantan Joy yang bernama Dawn itu terkejut ketika melihat sosok pria itu. Mereka udah lama gak ketemu, tapi bukannya saling rindu, Dawn malah semakin kesal. Selama ini Joy gak pernah menafkahi anaknya, sampai Dawn harus terjerumus ke sarkem. Jual diri. Oh, jual diri dia ternyata. Sampai akhirnya Joy berjanji kalau ia akan mengirimkan uang rutin bulanan untuk hidup Dawn dan juga anak mereka. Setelah itu scene pun beralih pada Christina yang baru pulang dari gereja dan menemukan sebuah gaun merah menyala abangku di sebuah pintu. Begitu melihatnya, Christina pun langsung tahu kalau itu berasal dari Joy dan segera mungkin menemui pria itu. Buying food for the boys, it's okay, but not this. Sebagai biarawati, Christina nggak pengen menerima gaun itu, tapi tujuannya menerima Joy bukan hanya untuk mengembalikan gaunnya, namun untuk memberitahu bahwa polisi telah menemukan mayat Isabel di sungai. Tadinya Joy tidak bereaksi apapun sampai Christina cerita kalau Isabel dihabisi oleh kliennya hingga hidupnya berakhir tragis. Dan itu membuat Joy begitu marah karena ia tahu kalau polisi nggak akan pernah mengusut kasusnya. Pada titik itu Christina berusaha menenangkan Joy. Ia bahkan mengembalikan uang 500 pound sterling dan meminta Joy untuk menggunakannya buat hidup yang lebih baik. Dan ketika Christina pergi, Joy menyadari kalau Christina telah mengembalikan gaunnya. Untuk itu Joy mengejar Christina dan memaksanya buat menerima gaun merah itu. Looks beautiful on you. Then God would say it's okay, wouldn't he? Esoknya Joy gak berhenti memikirkan soal Isabel. Maka malam itu juga ia menyusuri sisi gelap London untuk mencari penyalur tepung jahat yang menangkap Isabel waktu itu. Berhubung Joy ini sadar 100% dengan mudah ia bisa menaklukkan para preman itu. Dan dengan sedikit ancaman ia berusaha mendapat petunjuk mengenai siapa yang telah menghabisi Isabel. Dirty city boy. Keesokan paginya, Christina mendapat surat dari Joy yang mengajaknya untuk mendatangi sebuah pameran foto, walaupun aslinya untuk menyampaikan petunjuk tentang tersangka yang menghabisi Isabel. Untuk itu, Christina yang terbiasa pakai pakaian biarawati, kali ini langsung memakai gaun merah pemberian Joy yang membuatnya jadi sangat-sangat wow. Namun meskipun begitu, penampilannya yang seperti ini membuatnya sangat canggung. Berkali-kali ia minum amer sampai bikin kobam, tapi untungnya bisa menerima informasi dari Joy. So, what information do you have? Sialnya seorang mendatangi Joy dan mengiranya sebagai Damon. Pada saat itu Joy menyadari kalau penyamarannya hampir aja terbongkar.
Sesaat kemudian Joy mengaku kalau undangan pameran foto itu ia dapat dari apartemen Damon. Sedangkan Christina yang mulai nggak sadar tiba-tiba mengakui kalau dulunya ia bercita-cita menjadi balerina. That's where I should have been. Gangster. Sayangnya Christina harus mengubur impiannya dalam-dalam dan bahkan sekarang ia menjadi biarawati. Padahal jauh di dalam hatinya ia sendiri nggak percaya adanya Tuhan. Dan itu bisa terlihat dari ketidakmampuannya menahan hawa nafsu sampai muncullah percik-percik asmara di antara dirinya dan juga si Joy. Esok harinya seperti biasa Joy mau berangkat kerja hingga tiba-tiba ia ketemu sama tetangga apartemen yang mendadak kepo karena ragu kalau Joy ini adalah kaum pelangi. Found myself attracted to nuns. Malamnya Joy pun bertugas menagih utang bos restoran Italia. Gak disangka Pak Bos itu malah menolak dan mengira kalau Joy ini cuma penipu. Sebelumnya Joy gak terpancing sama sekali. Tapi lama-lama Pak Bos ini malah membuat Joy sangat kesal dan Joy pun langsung ngajakin dia gelut. Namun sesaat kemudian Joy ingat sama pesan Christina yang memintanya untuk jadi orang yang lebih baik. Sehingga Joy pun langsung mengambil uangnya tanpa ragu dan bermaksud untuk langsung pergi. Tapi anaknya Pak Bos malah mengancamnya dan Joy langsung membalasnya hanya untuk memberi pelajaran. Keributan itu pun akhirnya disiarkan oleh para media yang otomatis langsung masuk pencarian peradilan militer dan membuat polisi segera mencari Joy. Untuk aja ketika malam itu Joy kembali menemui Christina, polisi telah pergi. Namun Christina nggak bisa menahan rasa khawatirnya hingga ia terlihat kesal pada Joy. Karena dalam kondisi yang sangat membahayakan ini pun Joy masih berharap adanya keadilan pada kasus Isabel. Tapi ya seperti cowok pada umumnya yang mau menenangkan ceweknya pas lagi ngambek, malam itu Joy pun menemani Christina pulang ke gereja walaupun Christina sudah mengusirnya pergi. Namun ketegasan Joy ini lama-lama membuat Christina merasa luluh dan emosinya pun perlahan pergi. Sampai akhirnya Christina pun menceritakan masa lalu kelamnya yang saat ingin mengejar cita-citanya menjadi balerina. If I had become a ballerina, it wouldn't have happened this time. Hari ini memang untuk pertama kalinya Christina menceritakan traumanya pada orang lain. Dan untuk pertama kalinya juga Christina menangis di hadapan orang lain. Pada detik ini Christina menyadari kalau sangat mempercayai Joy. Meskipun kini Joy bekerja untuk gangster, tapi Christina selalu yakin kalau Joy ini adalah seorang pria baik. Dan hal itulah yang membuatnya jatuh cinta sama si Joy. Namun tentu hal ini membahayakan bagi statusnya sebagai biarawati. Ya iyalah mbak. Untuk itu Christina pun berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Joy, yaitu dengan mendaftarkan dirinya pada misi kemanusiaan di Afrika. But what about your work here at the Soho mission? I am finding there are too many distractions here in London. Sementara itu Joy sendiri masih fokus dengan tujuan utamanya bekerja pada gangster. Pagi ini ia menemui atasannya karena ingin bertemu dengan bos dari segala bos di dalam bisnis ini, yang kita sebut saja dengan Nyonya Choi. Di sini Joy mau mencari pria yang telah menghabisi Isabel, yang ternyata dengan begitu mudah dikenali karena pria itu sudah lama berada di industri cewek-cewek aplikasi hijau. Namun sebelum Joy mendapatkan lokasi si pria itu, Joy harus mengerjakan pekerjaan tambahan dari Nyonya Choi. Dan tanpa menunggu lama Joy pun langsung menyetujuinya. Sebenarnya tugas Joy ini sangatlah gampang. Dia hanya diminta untuk menghitung jumlah manusia yang masih hidup di dalam kotak itu. Tapi dari segi naluri hal ini tentu saja menggores batin karena ia tahu kalau para manusia ini akan dijual entah kemana. Dan yang lebih mengerikan salah satu di antaranya adalah anak-anak. Namun Joy memang gak punya pilihan lain, karena nyatanya malam ini di lain tempat pria yang telah menghabisi Isabel juga telah memakan korban lagi. Sementara itu tanpa pria ini sadari, seseorang telah mencuri informasinya untuk dilaporkan pada Joy. Dan sekarang kita tahu namanya adalah Max Forrester.
Dengan cepat, informasi itu segera disampaikan pada Joy yang juga telah menyelesaikan tugasnya. Ia lantas diberi undangan di mana Max Forrester nanti akan mendatangi sebuah pesta untuk para investor. Sementara itu di lain tempat, malam ini Christina lagi-lagi mendapat surat dari Joy yang memintanya untuk datang ke taman esok pagi. Dan begitu esok pagi tiba, Christina langsung menemui Joy di taman yang ternyata sudah berpenampilan rapi. Ia bahkan menyiapkan kamera karena tujuan Joy mengundang Christina pagi ini adalah untuk minta tolong buat memfotonya yang nanti akan ia kirim pada putrinya. So who are the photographs for? My daughter. Pagi itu Christina baru tahu kalau Joy telah mempunyai seorang putri berusia 9 tahun. Dan dengan alasan itu jugalah Joy ingin menjadi orang baik. Pagi itu mereka pun menghabiskan waktu dengan sangat menyenangkan hingga Christina pun menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Afrika demi mengakhiri hubungannya dengan Joy. Untuk itu Christina gak mau melakukan perpisahan ini dengan asal-asalan. Mumpung lagi ada gila-gilanya, Christina pun ingin menghabiskan waktunya bersama Joy dan gak peduli sama statusnya sebagai biarawati. Tapi rupanya kegilaan itu gak berhenti sampai di situ. Gak disangka-sangka Damon, si pemilik apartemen yang kemarin liburan, tiba-tiba aja pulang. Joy dan Christina yang lagi bekerja sama menancapkan kabel charger iPhone aslinya gak peduli sama Damon atau sama dosa yang telah mereka perbuat. Karena selama bersama Ayang semua bakal terasa menyenangkan. Open this door! Did you hear me? I said open the door! Namun siang ini mereka terpaksa harus berpisah untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Tapi sebelum mereka pamitan, Christina ngajakin Joy buat nonton pertunjukan balet impiannya. Ia benar-benar ingin perpisahan ini dirayakan sebelum terbang ke Afrika. Malamnya Joy pun mendatangi apartemen Dawn untuk bertemu dengan putrinya. Namun yang sangat disayangkan, bocah manis bernama Ruby ini gak tahu kalau itu adalah ayahnya. Tapi tujuan Joy gak cuma buat ketemu sama Ruby. Selain untuk memberikan foto cetak buat kenang-kenangan putrinya, Joy juga memberikan semua uang hasil kerja kerasnya selama ini untuk menghidupi Dawn dan juga putrinya Ruby. Setelah itu Joy pun pergi lagi. Kita semua tentu mengira kalau Joy bakal menemui Christina. Begitu juga Christina yang berpikir kalau Joy akan nonton balet bersamanya. Tapi itu semua salah besar. Karena faktanya malam ini Joy mendatangi pesta investor untuk mencari Max Forrester. Dengan mudahnya Joy bergabung di sana hingga ia menemukan pria yang telah ia cari selama ini. Max Forrester. Yes. Who are you? Some drinks. How was your... Who are you? Who am I? Saat itu juga tanpa banyak fafifu was-was numpak abit badai gembos, Joy langsung menyerang Max. Dia sudah gak memikirkan masa lalunya lagi. Yang jelas Max harus merasakan apa yang telah Isabel rasakan. Kejadian itu pun membuat Joy lagi-lagi merasa jadi pria yang buruk. Ia pun langsung kobam di jalanan, seperti saat menjadi gelandangan kemarin. Sementara itu, Christina yang baru pulang dari nonton balet menemukan Joy yang udah tergeletak pingsan di pinggir jalan. Sesaat kemudian Joy pun menyadari ada Christina di dekatnya. Saat itu juga Joy merasa begitu buruk. Ia telah berjanji untuk menjadi orang baik, tapi nyatanya malam ini ia malah menghabisi nyawa seseorang. Persis seperti yang ia lakukan saat menjadi tentara dulu, yang kini membuatnya begitu menyesal dan rasa bersalah itu terus menghantuinya. Dan sesaat kemudian Maria, si balerina itu baru aja pulang. Dan Christina pun baru cerita salah satu alasan kenapa ia sangat menunggu Maria adalah karena sesungguhnya Maria merupakan saksi hidup ketika ia dilecehkan. You see her? She's my witness. Dan keesokan harinya Christina akhirnya berangkat ke Afrika. Dan di saat ia berpamitan pada seluruh pengurus gereja, Christina tiba-tiba mendapat surat dan foto dari Joy.
Inti dari surat itu adalah rasa terima kasih Joy kepada Christina yang telah mengubah hidupnya sekarang menjadi orang baik. Dan kini Joy berharap kalau Christina akan menemukan kebahagiaannya selama di Afrika. Sementara itu di lokasinya sekarang Joy lagi-lagi kobam di jalanan. Maka dengan begitu mudahnya kamera drone milik militer berhasil menemukannya dan ia pun lalu ditangkap. Dan filmnya pun tamat. Hai, cerita pun berakhir dengan sangat-sangat sedih sih ya ini. Si Joy ini gimana sih anjir? Hidupnya naik turun. Endingnya gak naik cuy, endingnya ini gak happy ending anjir. Di seluruhan film itu nyeritain sama seseorang yang benar-benar keingat sama masa lalunya. Dia gak bisa melupakan masa lalunya dan trauma-trauma di masa lalunya guys. Ya dia benar-benar dibikin menyesal banget anjir lah. Ya memang ya kalau trauma itu mah gak bisa dihilangin, tapi trauma itu bisa diobati. Itu gak menghilangkan, gak bakal melupakan, tapi kita akan bisa menghadapinya setidaknya. Tapi dari tokoh Mbak Christina tadi kita juga bisa belajar coy, kalau masa lalu itu ternyata bisa dilepas juga selain diobati ya. Kita bisa mohon ampun sama Tuhan dan berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Nah itu salah satu cara ngobatinya. Jadi buat kalian yang punya trauma, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time. Emon undur-undur. Saya ubur-ubur. Dan dadah.